Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал про Partena. Halo teman-teman Novigot, apa kabar kalian semua? Jadi dalam video kali ini kita sesuai judul aja, membahas konspirasi Tura Partayana. Apa sih yang dibahas nih sama Tura Partayana? Jadi kita lihat aja banyak teman-teman yang masih kepo gitu kan. Masalah Tura Partayana sebelumnya. Nah, jadi kita lihatnya masalahnya mulai dari Google dulu ya. Kalian sudah tahu lah. Konspirasi Tura Partayana. Oke, kita buka Tura. Kita pakai akun lain dong. Record dulu. Oke, kita mulai aja buka di sini ya. Kita buka Tura. Baru Tura udah keluar agama. Siap agama. Tura Partayana SMA, Tura Partayana Biodata, Tura Partayana Bio, IG Agama JA, TikTok jurusan. Hei. Apa? Kenapa banyak sekali di sini? Kenapa nggak ada Tura Partayana Novigot gitu kan? Coba. Oh ada. Nasti paling pertama. Oke, kita buka langsung tes. Jadi di Google langsung yang pertama itu adalah pernyataan Tura Partayana. Tura Partayana akui dirinya lakuin. Modus ajak nonton film horor. Tuh, Kang Nobar lagi. Mantap. Tura akan laporkan mengungkap kasus pelecehan ke polisi. Nah, ini gimana, Bang? Ini jadi apa enggak sih gitu? Gimana ya? Aku tuh orang pemaaf loh. Pemaaf banget ya kalau udah masalah kayak gini terus sudah nama sudah jelek di Google gitu. Tura Partayana sebenarnya pemaaf banget, dan untuk yang masalah laporin atau enggak itu ya kita kan sirkulasinya dan keputusan itu nggak cuma sendiri doang nih, ada pihak keluarga, pihak temen gitu kan, dan di sekelilingku ya ini udah kelewatan gitu loh. Jadi kayak kalau memang kita harus lapor polisi ya lapor aja gitu, dan aku kayak oh iya gimana lah, soalnya gimana ya, kita lihat semuanya dulu deh, oke? Tuh, intip seleb, CNN Indonesia, Kompas.com, ya kan, muka aku semua ada. Tura Partayana klarifikasi soal nonton film horor bareng. Oke. Kasus Tura Partayana, saksi kunci nonton film horor. Wow. Pinter banget ya, sebenarnya aku suka banget loh. Kita jangan melihat negatifnya. Aku suka banget sama kayak berita-berita yang dibikin di Google ini ya. Maksudnya clickbait-nya tuh keren banget sih. Aku masih belajar untuk menguraikan kata-kata gimana sih caranya clickbait, dan aku berterima kasih banget sama berita-berita di sini. Enggak sih, jadi kayak ya agak jahat juga sih. Dan ada yang juga nanya, Bang, sebenarnya lu kalau ngelihat berita-berita di Google atau di YouTube atau di Twitter itu sakit nggak sih? Gimana ya? Kalau aku bersama teman-teman ngeliatnya sih ketawa-ketawa ya, tapi aslinya kayak gitu aslinya. Aslinya kayak gitu. Tapi depan teman-teman, oh iya. Lucu juga ya gitu. Tapi perasaanku sekarang ketika ngeliat beritanya ini kayak udah biasa aja gitu loh. Jadi kayak buat teman-teman, kalau misalnya kalian ingin membiasakan diri atau berdamai diri sendiri, mau nggak mau kalian harus ada masalah. Wow. Kenapa ngasih sarannya serem juga ya gitu? Enggak sih, maksudnya kayak semakin kalian masalahnya tinggi, semakin besar, jadi kayak semakin kalian kuat gitu loh. Ngerti gak sih? Maksudnya kita bisa lihat ya, yang bikin clickbait yang keren-keren ini adalah news.detik.com. Dan penerusan yang terkait dengan Tura Partayana, Tura Partayana nikah, Tura Partayana biografi, Wikipedia, pacar Tura Partayana. Dan ada yang juga yang pertanyaan nih, konspirasi juga nih. Bang, gimana perasaan cewek lu ketika melihat beritanya tersebut? Untuk cewekku, aku sudah bikin Q&A-nya, jadi tunggu aja, aku masih tahap editing. Sulit banget gitu kan. Aku banyak stok video yang belum aku edit kan. Nanti kita lihat ya dulu di sini. Gaya pacaran Tura Partayana, YouTuber kena kasus. Wow. TheAsianParent.com itu benar clickbait banget. Kenapa Anda benar-benar bagus banget, lebih dari YouTube gitu kan? Emang kayak semua YouTuber tuh ngambil clickbait tuh dari berita-berita orang tuh kan. Nah, ada Gek Nana kan. Tersandung kasus pelecehan seksual seperti ini, gaya pacaran YouTuber Tura Partayana. Kalau misalnya sekarang, lucu juga ya gitu. Aslinya. Gimana perasaan keluarga Gek Nana? Gimana perasaan keluarga Gek Nana melihat seperti ini? Oh my god. Kalau misalnya ada berita seperti ini, apakah saya akan menikah dengan dia? Tidak tahu. Ya maaf. Kita lihat aja di sini. Tura Partayana terungkapnya kasus pelecehan seksual. Aduh, aku juga gak kuat sih liatnya. Seneng kan kalian kalau misalnya ada orang yang punya masalah? Seneng banget. Wow, itu kasus buat diomongin gitu kan. Lihat nih. Aku sama sekali tidak ada membahas kondisi Tura Partayana down setelah dituding lakukan gitu. Kita buka apa sih gitu. Yang bahas ini kumparan.com. Terkenal juga, gila. Pokoknya
Nggak tahu ya. Aku nggak tahu cara jelasinnya, pokoknya intinya gila sih. Dari judulnya kita lihat. Tidak bisa ditemukan. Mantap. Judulnya mantap. Orang-orang ngeliat, pas dibuka, mau. Kita lanjutnya nih. Merasa difitnah oleh pembuat utas pelecehan seksual. Iya, benar-benar difitnah. Profil Tropartena YouTuber Indonesia yang kuliah. Oh, nih akhirnya suara.com nih. Masih aman ya. Apa tadi? Profil Tropartena YouTuber Indonesia yang kuliah di masih aman. Baru ku buka yang kuliah di Rusia. Terus belum lama ini menyebabkan dugaan kasus pelecehan. Intinya pokoknya backgroundnya Tropartena itu adalah Kang Nobar. Susah nih kalau misalnya posisi kayak gini, kalau aku masuk perusahaan sulit. Ya, sedang jadi sorotan ini 5 faktor. Ini bagus sih. Jadi clickbaitnya juga nggak menjatuhkan ya. Suara.com sama Merdeka.com ini sedang jadi sorotan. Nah, itu masih aman ya. Ini 5 fakta YouTuber Tropartena. Tapi karena dia tidak terlalu clickbait banget, dia tuh posisinya nomor 2. Ini ada Merdeka.com, IDN Times. Wow. Kita buka aja ya. 10 fakta Tropartena YouTuber Indonesia tengah disorot. Nah itu, IDN Times nih, thank you banget. Anda memang meskipun clickbait, tapi gimana ya? Maksudnya respect gitu loh. Maksudnya respect sama masalah yang masih diambang-ambang gak jelas gitu kan. Nama YouTuber Tropartena jadi tengah jadi perbincangan. Oke, Tropartena lahir 7 September 1997 di Denpasar Tenggara sebagai YouTuber dan influencer. Sebenarnya kalau kita sebagai YouTuber sama influencer kurang sih bilang kayak gitu. Bukannya gak suka dibilang YouTuber, cuman kayak lebih enak tuh dibilang content creator. Jadi konten itu kan gak cuma di YouTube, tapi juga di Instagram, di Twitter, di TikTok kayak gitu loh. Jadi ya kalau misalnya kalian ngelihat teman-teman yang bikin video di media sosial, misalkan ya setidaknya bilang, ini content creator nih, itu lebih enak. YouTuber ya gitu. Kalau YouTuber tuh udah pasti mindsetnya, ini yang prank atau enggak ini yang settingan gitu kan. Itu yang jadi berat sih. Kita lanjutnya. Ini yang pertama. Iya. Yang kedua, bungsu dari 4 bersaudara. Ini merupakan mahasiswa jurusan manajemen bisnis lulusan Tom State University. Fakta kedua, mantap, IDN Times. Kok bagus ya? Aku bacanya positif ya. Yang negatif, sakit hati. Enggak. Aku udah baca negatifnya dan sebenarnya kan aku banyak banget kadang-kadang kayak di playsetin gitu loh. Misalnya dijadiin meme gitu kan. Kayak Kang Nobar gitu. Tropartena Kang Nobar. Ayo dong, gitu. Ya aku jadiin aja lawaan gitu loh. Maksudnya aku sendiri memang berdamai sama diri sendiri gitu. Emang kalau memang udah ada yang komen negatif ya udah skip aja. Kalau bisa komen positif ya udah aku tanggepin kayak gitu loh. Dan maksudnya teman-teman Novigod kan aku sering banget tuh bikin lawaan kayak gitu. Kang Nobar. Jadi kayak mereka tuh nggak suka gitu loh. Bang jangan dong bahas-bahas Kang Nobar, gue nggak suka. Mendingan Duta Novigod aja atau enggak Yeti gitu loh. Yang berhubungan sama Rusia lah juga. Jadi kan emang orang-orang juga tahu Novigod tuh dari teman-teman sendiri sih yang bikin Novigod naik di Indonesia kan. Nah kayak gitu sih. Makanya aku bikin konten yang positif doang gitu loh. Nggak mungkin aku ngasih negatif. Pikiran kita negatif terus sampai kapan Indonesia berkembang? Udah kita lanjut yuk, mohon maaf. Sekarang ketiga, akun YouTube-nya telah diikuti oleh 1,16 juta subscribers. Nice. Lewat aneka vlognya, Turah kerap membagikan informasi tentang pendidikan dan kehidupannya selama di Toms Rusia. Iya sih, aku pingin sih sebenarnya ini bahas juga ya, ini penting sih. Bang, sebenarnya lu tuh kok kuliah di luar negeri dikit-dikit ngeliatin yang bagus-bagus, emang nggak ada yang jelek ya? Bukannya nggak ngeliatin jelek-jelek ya, aku sempat membahas video tentang kehidupan kejelekan di kota Toms atau nggak di negara Rusia. Ya itu orang-orang nggak suka gitu loh. Maksudnya ngapain kita ngasih sesuatu hal negatif di sosial media kayak gitu. Jadi orang-orang tuh pingin informasi baru yang membuat mereka tuh termotivasi kayak gitu loh. Iya nggak sih? Setuju nggak sih buat teman-teman, komen di bawah dong, tolong. Oke. Maksudnya kayak misalnya nih aku liatin rumah Rusia yang kayak kok udah kumuh segala macam, nggak mungkin ku liatin gitu loh. Nggak semua orang pingin lihat itu kan. Dan orang-orang pasti ngeliatnya, yang bagus-bagus nih, yang positif kayak gitu. Yang itu membuat mereka itu kayak, ayo dong kita semangat kuliah gitu. Kebanyakan orang-orang mikir, ngapain sih kuliah nggak penting. Padahal juga sebenarnya setiap orang punya tujuan masing-masing gitu loh. Ada yang memang basicnya harus berpendidikan untuk mencapai tujuan mereka. Dan ada juga yang memang gara-gara mereka businessman atau memang di bidang mereka sudah dari kecil melakukannya, akhirnya mereka tanpa kuliah pun juga bisa sukses kayak gitu loh. Nah itu tujuannya beda-beda, tapi semua untuk melakukan sampai tujuan tersebut itu basicnya yang paling terbukti ya pendidikan gitu loh. Maksudnya kita harus menjunjung pendidikan setinggi mungkin kayak gitu loh. Kayak gitu, ngomong apa sih? Nah kita lihat lanjut ini. Jadi influencer Indonesia yang aktif di luar negeri Turah berada dalam manajemen yang sama dengan Jerome Pauline dan Jang Hansol. Ini sih yang agak berat ya. Sebenarnya aku
jujur ya, jujur ya. Aku nggak enak sama manajemenku sendiri kayak Mbak Jero Bolin, Bang Hansol, terus Leonardo Edwin dan teman-teman talent lainnya yang maksudnya teman-teman Rusia aku bilang. Jadi misalnya kayak Olia Yulia Idris Maga itu semua ditanya gitu loh. Ini Tura Partena kenapa gitu? Coba kita lihat di sini. Tura Partena orang Rusia. Ada nggak sih? Kita buka nih salah satunya nih. Tribun, kalau ada Tribun nih pasti 4 cewek Rusia di video Tura Partena cetek detek. Wow, sekali. Jadi kayak misalnya dihantam kabar miring dugaan, isinya bagus kok. Kabar miring dengan dugaan pelecehan seksual, apa yang dilakukan membuat terkejut banyak orang? Ya pastinya. Gimana ya, bikin teman-teman Rusia tuh kaget juga masuk berita gitu. Kenapa saya masuk berita di Indonesia? Apa yang saya lakukan gitu? Ternyata collab sama Tura Partena membuat mereka juga kayak jadi bingung sendiri. Aku juga sendiri bingung gitu. Yang punya masalah siapa, yang dilibatkan siapa kayak gitu. Asik banget nih, duitnya melimpah banget nih berita-berita kayak gini. Seperti apa bisnis keluarga Tura Partena? Kok bawa bisnis keluarga Tura Partena ya? Tribunjambi.com. Tura adalah YouTuber asal Bali yang kuliah di Rusia. Tura yang memiliki nama lengkap Ide Bagus Tura Partena, National Research University di kota. Biodata Tura Partena dibeberkan cukup detail pada video berjudul Sedih Draw My Life Tura Partena. Kok bobok Draw My Life gini mah? Judul Anda 4 chat Rusia di video Tura Partena cetek detik posisi adegan di dapur bikin kaget. Hahaha. Dan Anda membahas Draw My Life sangat melenceng sekali. Tura merupakan kelahiran Denpasar pada 7 September 1997. No kan? Ini ia adalah bungsu, anak bungsu Tribun Jambi. Ia adalah anak bungsu dari 4 bersaudara. 4 kan. 2 kakak laki-laki dan 2 kakak perempuan. Terus sayanya mana? Tribun Jambi. Sayanya mana nih? Jadi 5 bersaudara dong. Aduh. Jadi nggak bisa difilter banget. Maksudnya nggak semuanya yang kita dapatkan di media sosial atau dalam internet itu dalam hal positif ya. Jadi kalian harus filter aja yang mana positif, yang mana negatif. Kalau misalnya menurut kalian memang ini benar, ya udah itu pendapat kalian, bukan pendapat Tura Partena. Saya hanya meluruskan. Iya, itu anak bungsu. Jadi aku sebenarnya anak bungsu dari 4 bersaudara itu benar. Cuman 2 kakak laki-laki, 1 perempuan. Jadi aku anak terakhir kayak gitu. Bukan 2 kakak perempuan. Nah itu yang agak menurutku berat juga ya. Dan akhirnya sampai teman-teman Rusia ya salah satunya keluarga Olia membuat klarifikasi sendiri gitu kan. Yang mereka tuh nggak peduli sama masalahnya dan mereka tuh juga kayak apaan sih gitu loh. Maksudnya kayak ya udahlah gitu. Kalau misalnya masalahku ya masalahku, masalah Anda gitu kan. Dan mereka tuh kayak ya udahlah nih, kasihan juga Tura kan. Aku kayak gimana bilang ya. Kayak aku tuh sama sekali nggak ada bales chatnya mereka selama beritanya ini naik gitu. Ya kalian tau lah di mana. Di kamar, sedih. Iya kayak gitu loh. Jadi kayak kita coba aja reaksiin apa sih dikirim sama Olia Yulia gitu. Dan sebenarnya ada di posting di YouTube sama Instagram ya. Kita coba bareng-bareng mereaksikannya gitu. Apa sih yang dibahas sama mereka? Oke, kita buka dulu. Wait. Kita mulai ya. Добрый день, меня зовут Марина, я мама Оли и Юли. Мы познакомились с Турой где-то около 2 лет назад во время его учебы в Томске в университете. Девчонки неоднократно ездили к Туре в гости, и Тура неоднократно посещал наш дом. Они снимали кино, ролики для интернета. Хочу сказать, что Тура очень порядочный, вежливый, воспитанный молодой человек. Ни разу не было никаких ситуаций, которые бы свидетельствовали о его недостойном поведении. Также мы ездили в недельное путешествие по Горному Алтаю, где очень тесно общались. И в этом путешествии тоже было все более чем прилично. Вся информация, которая сейчас есть в интернете, в средствах массовой информации, мы считаем, что это либо какое-то недоразумение, либо это клевета, возможно, это просто какой-то фейк. Тура очень отзывчивый, очень вежливый, воспитанный молодой человек. Но, по моему мнению, выносить какие-либо деяния, связанные с сексуальным характером в интернет, это не более чем зарабатывать себе какие-то лайки, поклонников, обратить на себя внимание. Люди, выносящие на всеобщее освещение такие моменты, наверное, на самом деле не очень порядочные сами в этом плане. И от тебя, от Юли, от Насти добавлю, что Тура
в плане нас никогда не проявлял никакого плохого, непристойного поведения, поэтому мы тоже склоняемся к тому, что все, что пишут в интернете и СМИ, это более чем недопонимание или клевета. Дура, мы с тобой. Держись. Aduh, kita istirahat dulu ya. Oke, kita mulai lagi. Tadi ada istirahat dulu ya. Sedih sekali, oh my god, sedih sekali. Depan kamera kok aku kayak merasa happy gitu kan. Di belakangnya, kalian tidak tahu di belakang tuh Partayana. Oh ini, canda-canda. Sebenarnya kejadian ini aku cukup kaget ya. Sebenarnya, jadi sehari setelah beritanya ini naik, jadi Oleh Yulia tuh nelpon aku gitu loh, kayak Turah, kamu gimana kabarnya gitu. Soalnya kan aku chat tuh ada bales nih. Idris juga ngecek, gak ada aku bales. Akhirnya dia nanya kabarku gitu, gimana kabarnya, baik nggak, aman? Ya baik kok gitu. Ya gimana gitu. Aku sih dari keluarga aku sebenarnya inisiatif aja kayak buat video tentang kamu, boleh nggak? Jadi kayak video support gitu. Gue langsung nangis anjir. Serius nih bikin video support, tak kira orang-orang tuh itu sebelum bikin video klarifikasi loh. Jadi kayak orang-orang tuh udah ketahuan nih yang mana temen yang mana enggak tuh kelihatan loh sebelum klarifikasi Tura Partayana. Kayak gitu sih. Jadi kayak aku tuh kayak salut gitu kan. Setiap orang kan punya masalah masing-masing nih, ya kan. Dan mereka tuh tetap percaya gitu loh. Maksudnya jatuh bangunnya orang tuh mereka tetap dukung gitu loh. Nggak cuman kalian misalnya lagi naik-naiknya kalian punya teman banyak, tapi kok jatuh-jatuhnya kalian kayak dijauhin atau nggak mereka caci maki kita. Nah dari Oleh Yulia ini aku udah belajar banget kayak gitu. Oh ini temen nih, adikku bener real keluarga harusnya banget nih kayak gitu. Terus dari teman-temanku juga, teman sekitar juga aku udah tahu gitu kan, kayak yang mana sih temen yang mana bukan gitu. Jadi aku harus filter gitu loh. Nah itu dari Oleh Yulia nih. Sekarang kita lihat ternyata ada versi lainnya, yaitu Elena. Kalian masih ingat Elena ya? Yuk kita buka aja ya dari Elena ya. Всем привет, я Елена. Хотелось бы сказать пару слов о Тура, каким он является в жизни, а не в Инстаграме или Ютубе. Мы с ним знакомы уже 5 лет, и за эти 5 лет я ни разу не слышала от него какой-то грубости, нелестных высказываний о ком-либо. Он замечательный человек, и я желаю ему удачи, сил, терпения ему и его семье это пережить. Надеюсь, его творчество пострадает в меньшей степени и никак не повлияет на него. Thank you. Tuhan, ini baru temen. Ini aku kenal sama Elena tuh zaman aku masih belajar bahasa Rusia kira-kira 2 bulan ya. Jadi ini teman pertama aku di Rusia. Maksudnya benar-benar teman pertama, ya kan. Dia yang selama ini bantu aku. Jadi aku tahu gimana orangnya kan. Nah ini sebenarnya dari Idris juga ada sih. Kita lihat di sini ya. Idris juga ada. Kalau misalnya mereka kan bikinnya dalam bentuk video. Kalau misalnya Idris, Jima tuh kayak mereka ngechat biasa aja. Sampai mereka tuh kayak miss call berkali-kali gitu loh. Udah nih. Туля, видел того, что-то случилось, если нужно помочь, пиши, я просто переживаю, тебе нужно помочь, я могу помочь. Tuля, gila, ngechat itu loh, ya Tuhan, ini baru the real temen Idris, real temen. Jima di DM ya, aduh, aku udah lupa anjir. Tuля, gila, panjang banget nih. Я знаю, ты сейчас подавлен, но ты мужчина. Популярность это не всегда хорошо, как и у его есть темная сторона. Кто-то будет завидовать, кто-то захочет запануть на тебе, кто-то поставит ситуации, как сейчас случается, и надо быть сильным и проходить через них. Надо лишь идти, действовать, Тура, прочитай. Прочитал, Jima. Jima, spasiba. Ada masalah ini, aku positive thinking aja. Gak semua masalah yang aku dapatkan di berita ini atau yang berita di internet ini itu jadikan kayak down. Maksudnya jadikan hal negatif itu loh. Aku bikin yang positif. Contohnya kayak aku bisa memfilter teman-temanku sendiri yang mana teman yang mana enggak. Itu yang pertama. Sekarang kedua tuh aku sekarang mulai strong gitu kan. Meskipun aku sudah sempat ke rumah sakit. Gak ngerti loh. Padahal terlihatnya baik-baik saja kan. Lihat kan. Baik-baik saja. Dan pastinya yang ketiga tuh aku sekarang mulai bisa bikin project baru gitu loh. Maksudnya terinspirasi gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian, maksudnya di film atau sebuah cerita pun di mana-mana ada konfliknya kan. Nah ini konflik udah dapat banget. Ini cocok banget kan dijadiin sebuah cerita terus dimasukin short film atau film gitu kan. Itu yang ketiga aku dapatkan sih. Maksudnya kayak aku ambil hal-hal positif aja gitu. Kalau misalnya dari kalian nih,
ya misalnya aku saranin dari teman-teman Novigot kayak mulailah suatu hal positif meskipun kalian banyak dijatuhin gitu, terus banyak masalah ya kan. Banyak masalah dan kalian merasa ini ending dari kehidupanku nih, ya udah sikat ya yuk gitu. Itu jangan, kalian masih banyak hal-hal yang positif bersama teman-teman sekitar kalian yang support kayak gitu sih. Itu baru namanya hidup. Nggak manusia yang kayak merasa kayak wah ini keren banget nih, ini sempurna banget, nggak mungkin kayak gitu loh. Dari setelah beritaku naik, ternyata ada juga yang naik gitu loh, yang cewek artis, ya aku gak sebut namanya, maksudnya kayak video dia tuh naik gitu sama pacarnya, itu juga kasihan gitu loh. Kalau dia kan cewek gitu, cewek yang masih kecil, umur 17 tahun, belum siap mental gitu kan, dan aku pun cowok masih belum sanggup gitu loh di umurku 22 saat ini ya, kayak gitu sih. Jadi kayak, kalau misalnya kalian tahu informasi yang jelek-jelek tentang orang lain, ya udah cukup tahu aja, nggak usah kayak apaan sih ikut berkomentar apa gimana, itu boleh, cuman kayak jangan sampai omongan kalian itu merugikan orang lain gitu sih. Ya kan, ini bukan buat aku ya, ini buat masa-masa lain yang aku lihat dari artis-artis sebelumnya sampai depresi itu kasihan sih. Iya kan, kalau dari kalian nggak ada gunanya, itu aja, nggak ada gunanya untuk membahas orang lain gitu kan. Kalau kalian memang pingin berkarya atau pingin memajukan Indonesia, ya mulutnya diam, bergerak lah. Kayak gitu asik sih, iya nggak sih? Jadi kayak aku tiba-tiba udah tiba-tiba lulus aja kayak gitu loh. Aku dia nggak perlu kasih tahu aku mau lulus bangga, itu konspirasi kalian semua. Apakah Tropartner bakal lulus kayak gitu? Biarin aja, kerjanya apa yang aku lakukan kayak gitu kan. Oke, semangat buat teman-teman yang berkarya. Jangan lupa tuh subscribe dan like ya pastinya. Buat teman-teman yang nunggu short film baru Tropartner, ditunggu ya. Kita bakal bikinnya fix di Bali dan pastinya bakal menegangkan. Pastinya apa? Horor. Kang Nobar nonton horor. Sampai jumpa.